Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Semoga malam hari Anda senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, barangkali di jalan bermacet-macetan, di tengah hiruk pikuk hari Sabtu di Jakarta, luar biasa. Al-Fakir paham sekali. Hari Sabtu nih Bib, orang parkir berjamaah di jalan. Masya Allah. Parkir berjamaah, liburan berjamaah. Liburan berjamaah, Masya Allah. Apalagi ke arah Bogor buat di Jakarta. Juga ikhwan akhwat yang ada di Batam, Surabaya, Yogyakarta, Banyuwangi, Pontianak, dan ikhwan akhwat yang mendengarkan melalui Radio Al Khairat Palu. Mudah-mudahan Anda senantiasa bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini spesial ikhwan akhwat, kita kedatangan tamu spesial, Masya Allah, Habib Abdullah Al-Habsyi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib tuh nasabnya Habib Abdullah bin Ja'far, bin Faisal, bin Ahmad, bin Zain, bin Ali, bin Saleh, bin Ahmad, bin Ja'far sampai ke Masya Allah. Al-Habsyi. Dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sahibur risalah jamiah. Ya Allah. Aji, Masya Allah. Masya Allah. Doakan Habib biar bisa ngikutin jalannya beliau. Amin. Doa. Amin. Mudah-mudahan Anda juga bisa ikut. Anda pernah hadir di Hadrah. Hadrah Habib Ahmad bin Zain. Iya, hadrahnya biasanya di bulan Safar terakhir, sama di bulan Sya'ban. Nah, di akhir Sya'ban biasanya. Habis ziarah Hud biasanya. Habis ziarah Hud, ziarah itu, habis itu makan di rumah Munsif. Iya, makan nasi kambing. Dan luar biasa Habib, menyentuh hati sekali. Syair-syair mereka itu yang dibuat gimana? Ya Syekhana ya Ahmad bin Zain ya Ali al-Maqsad Syailillah. Boleh Habib, barangkali sebelum kita membahas tema, boleh sedikit diceritakan Habib, siapa sih Habib Ahmad bin Zain ini? Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad bin Muhammad sahibu Syi'ib. Beliau ini adalah seorang ulama yang sangat luar biasa. Murid kesayangan, murid kesayangan, dan bahkan gurunya wafat di pangkuan beliau. Siapa gurunya? Yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Rasem merupakan salah satu tanda yang sangat luar biasa dan juga pondasi daripada Thariqah Al-Alawiyah. Sebagaimana kita ketahui, wirid-wiridnya Habaib, ini bacaannya Habaib biasanya Rotib Al-Haddad, Rotib Al-Attos, Rotib Al-Idrus, nggak keluar dari ini biasanya. Dan ini sebenarnya hanya penamaan ya, Rotib itu hanya penamaan, tapi intinya adalah di situ adalah kumpulan zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW ataupun yang diajarkan oleh para alim ulama sehingga dinamakan Rotib. Wahakadha. Dan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi berguru kepada guru mulianya yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dikisahkan bahwa Al-Habib Ahmad bin Zain ini memang berguru sama Habib Abdullah Al-Haddad kal mayyit baina yadil ghasil. Sebagaimana seorang mayat yang siap dimandikan sama orang tukang mandikan jenazah. Nurut banget ya? Nurut banget. Apapun yang diperintah oleh gurunya sami'na wa ata'na. Wahakadha. Dan besar dalam tarbiyah, dalam pendidikannya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini tidak sebagaimana masyhur yang kita kenal saat ini. Ya, kalau orang mungkin kenal Habib Abdullah Al-Haddad, ngira Habib Abdullah Al-Haddad di zamannya terkenal. Yang datang afrod. Minhum Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sedikit, hanya beberapa orang. Tapi sekarang manfaatnya dunia muhtaj ila syahs Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wahakadha. Termasuk yang menyebarkan daripada apa-apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan juga diantaranya muridnya Al-Ahissai yang kita baca, ada kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Tasbitul Fuad, dan beberapa kitab-kitab yang lainnya, Nasaihid Diniyah, Risalatul Mu'awanah, Adab Sulukul Murid, dan lain sebagainya. Kitab-kitab yang sangat bermanfaat yang saat ini jadi konsumsi kita di kalangan pesantren, di kalangan awam, dan lain sebagainya. Masya Allah. Wahakadha. Dan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dijulukin sebagai Abul Masajid. Beliau kahautoh mendirikan berbagai macam masjid. Dan dijulukin Abul Masajid. Wala yusafirul hajj fi ayyam hayatih. Beliau nggak pernah haji karena nggak mampu bangunin masjid terus. Jadi uangnya habis buat bangun masjid. Masya Allah. Jadi artinya beliau meskipun dalam keterbatasan harta,
punya mujahadah, punya kesungguhan buat bangun masjid. Nah, Ya Allah. Bahkan untuk haji aja nggak punya duit nggak sebenarnya. punya duit karena duitnya habis terus buat infak kan, buat bangun-bangun daripada masjid buat orang-orang beribadah di Hadramaut khususnya. Di syair-syair kenapa disebut Syekhona? Memang murid beliau ada banyak sekali. Iya, di antara murid beliau, murid yang pernah juga berguru sama Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Di antaranya Habib Muhammad bin Semaid. Itu salah satu gorin yang sangat luar biasa, dekat sekali sama beliau. Bahkan yang nulis managibnya Habib Muhammad ini bin Semaid. Dan bahkan juga ya sangat luar biasa lah kedekatan mereka berdua, sehingga lahirlah daripada karya-karya juga yang sangat luar biasa dari Habib Ahmad bin Zain. Nah, di antaranya kita kenal Risalah Al-Jami'ah, disyarahkan sama salah satu ulama Nusantara kita, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ini orang Banten yang mensyarahkan. Fikih itu ya. Namanya Bahjatul Wasail. Kemudian ada juga Safinatul Ulum. Terus Habib Ahmad bin Zain ini sering menulis terkait Thariqah Alawiyah. Jadi yang ingin tahu apa itu Thariqah Alawiyah? Thariqah Alawiyah itu adalah jalan ataupun cara pendidikan sebagaimana pendidikan yang diajarkan oleh habaib dan juga kakek-kakeknya sampai kepada Rasulullah. Jadi bagaimana sistematik pelajaran, pendidikan, apa yang dikonsumsi baik rukun iman, rukun Islam, ihsan dan lain sebagainya, kombinasi tersebut bagaimana pendidikan itu diatur, nah itu dah yang disebut thariqah. Masya Allah. Nah, itulah yang disebut thariqah tadi. Thariqah Alawiyah itu. Thariqah Alawiyah. Dinamakan Alawiyah karena bersumber kepada kakeknya para habaib, Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Cucu kelima Iya. ke berapa ya? Cucu kesekian lah ya. Sekitar kesekian dari baginda Nabi dari Muhammad baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, Masya Allah. Ini Habib Abdullah Al-Habsyi ini Fanafat punya satu majelis namanya At-Tanwir. At-Tanwir Di Condet ya. Iya betul. Nah ini banyak ikhwan-akhwat pendengar yang tinggal di Condet, Oh, sekitar Condet boleh Masya Allah. mampir, Masya Allah. Ahlan Recommended, wa Masya Allah. Majelisnya itu muhaddis, majelis modern, Masya Allah, Masya Allah. Ikhwan-akhwat bisa datang, Insya Allah mudah-mudahan. Saya sendiri sih belum datang, Insya Allah. Insya Allah wajib datang. Hari apa biasanya, Bib? Kita ngadakan tiap hari Rebu. Hari Rebu memang saya mengkhususkan diri untuk di Jakarta, maksudnya biar juga hari Rebu ini menjadi hari yang istiqomah kita ngajar di Jakarta. Karena Rebu 2 minggu pertama kami buka buku kisah Sang Rasul, yang buku antum pegang saat ini. Mudah-mudahan doakan biar berkah, Bib. Amin, amin, amin. Biar bisa mengenalkan tentang Rasulullah. Kemudian 2 minggu lagi kita di Jalan Intan di Cilandak, namanya di Geraha AMP, di salah satu kantor media advertising. Kita ngajar di sana bersama beberapa teman-teman media, baca tentang Syarah Ratib Al-Haddad. Itu orang-orang kantor pada kantoran tapi mereka hobi zikir. Ajib. Dan dipersilahkan bagi para jamaah yang mau hadir. Masya Allah. Kita terbuka untuk umum. Masya Allah. Dan silahkan tanya jawab dan lain sebagainya. Kita terbuka juga menerima saran, kritik dan lain sebagainya. Silahkan. Nih kawan akhwat nih akrabnya sama Habib Mujtaba. Iya. Tiap Sabtu pagi ngisi di sini. Wajib, Masya Allah. Jadi kawan akhwat sedikit fun fact ya. Habib Abdullah ini satu angkatan sama Habib Mujtaba. Iya, betul. Di Darul Mustafa. Di Darul Mustafa. Salah satu murid Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan dapat berkahnya beliau. Amin, amin. Walaupun amin, kita tukang tidur di sana ya. Tapi walaupun insya Allah ilmunya luas, Masya Allah. Amin ya Allah, mudah-mudahan manfaat. Ini pas nih, Bib, buku kisah Sang Rasul, menyimak dan meneguhkan sosok pembawa risalah. Ini boleh Habib kita bahas sedikit karena ini kita lagi berada di bulan Maulid. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita senang banget ya. Pertama kali kalau kita nyampe ke bulan Maulid, yang paling penting kita kedepankan adalah rasa bahagia. Senang. Senang nomor 1. Yang lainnya belakangan. Senang ya, bener-bener. Senang dulu. Dan yang sudah pasti berat badan nambah. Oh iya. Kenapa nih? Kebuli di mana? Oh, wajib. Ya, itu salah satu keberkahan. Masya Allah. Jadi pertama senang dulu. Senang dulu. Masya Allah. Senang karena Ahlul Madinah pun ketika mengucapkan Tola al-Badru, kalau di Maulid kan sering tuh syair itu teruntai di acara-acara kita. Karena apa? Karena senang dengan datangnya Rasulullah. Apalagi kita juga wajib senang
Kita sudah dapat iman, Islam, ihsan, pelajaran-pelajaran mulia, bahasan kehidupan, topik seluruh kehidupan kita ini udah Rasulullah SAW sebagai panutannya. Jadi rasa timbul dulu ya. Iya. Kemudian kalau udah senang, ngungkapinnya dengan apa? Ngungkapinnya tentunya pasti kita dengan sholawat. Kita nyebut-nyebut namanya Rasulullah. Karena kan cinta itu abstrak. Cinta itu abstrak. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana pengungkapan karya dengan cinta. Ada seni yang kita ungkapkan dengan cinta. Karena cinta ini, kita ketika seseorang bilang, iya, orang bilang, aku cinta kepadamu. Tapi cuma omongan doang, nggak laku kan. Harus ada dibikinin apa lagu, apa namanya kaligrafi buat dia atau sentuhan. Makanya pintar-pintarlah dalam seni mengungkapkan cinta. Jadi bentuk pengungkapan cintanya dengan salawat. Medianya dengan seni tadi. Makanya ulama nganjurin kita untuk baca maulid, karena maulid isinya seni kan. Syair-syair, gubahan dan lain sebagainya. Karena apa? Biar benar-benar timbul nih, tampil rasa cinta tadi. Paling tidak mewakili rasa cinta. Jadi itu inti maulid sebenarnya. Sebenarnya inti maulid tadi. Maulid itu sebenarnya apa? Isi dari pembacaan maulid itu apa? Maulid itu kalau kita bedah namanya memang bid'ah. Namanya ya, covernya bid'ah. Tapi dalamannya insya Allah tidak ada yang bid'ah. Isinya nggak ada yang beda. Isinya nggak ada yang bid'ah. Karena kan dalaman maulid begitu kita buka buku maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala. Itu apa? Salawat. Salawat. Begitu buka lagi, biasanya kita baca Inna Fatahna itu apa? Quran. Ayat Quran. Buka lagi kemudian. Alhamdulillah al-qawi sultanu al-wadhihi burhanu. Kalau Habib Umar, alhamdulillah alladzi hadana bi abdihil mukhtari manda'ana. Ada pujian. Pujian kepada siapa? Allah. Allah yang menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian buka lagi isinya apa? Cerita-cerita, irhasad. Tentang bagaimana keajaiban-keajaiban yang timbul sebelum diutus Rasulullah sebagai seorang nabi. Maka Habib Ali mengatakan waqad tagaddamat min qabli nubuwatihi irhasat. Hiya agwal alamat. Itu sebagai seindah-indahnya, sekuat-kuatnya alamat. Sadiqa bihal sadiquna minal mu'minina. Yang mana menjadikan lebih kuat orang-orang yang beriman. Makanya kalau mau lihat karakteristik orang yang beriman atau tidak, dia selalu melihat tentang kelebihannya Rasulullah. Makanya ulama itu kok nampilinnya irhasot di awal-awal maulid, biar tahu dulu tentang kelebihannya Rasulullah. Kalau seandainya kok kita mengakui tentang kelahirannya Nabi Musa yang sangat luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an apa? Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kepada ibunya Musa. Betul. Yang mana Nabi Musa itu disuruh alirkan ke sungai. Karena ibunya Musa ini takut dibunuh sama tentaranya Fir'aun. Karena bakal digorok setiap bayi Bani Israel yang laki ada digorok di hadapan Allah, ibunya sama bapaknya. Maka ibunya Musa ini takut. Akhirnya apa? Akhirnya ibu Musa dapat ilham dari Allah. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kalau inti takut, kata Allah Subhanahu wa taala, udah alirin nih bayi ke sungai. Kalau kita takut, anak makin kita kekep. Kalau lihat anak kecil main di got aja, pasti udah ketakutan. Apalagi got Jakarta, serem-serem nih. Udah dikekep, masya Allah. Ini anak kecil malahan bayi, orok, subhanallah, dialirin di Sungai Nil. Sungai Nil lah, sungai paling besar ya, termasuk terbesar di dunia. Betul. Tapi Allah janji, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu. Itu cerita apa? Cerita tentang keajaiban di waktu Maulid, kelahirannya Nabi Musa. Al-Quran haka hadha. Al-Quran menceritakan ini. Wa ente ayuhal muslimun, ente nggak paham cerita Nabi ente.
yang disebut sebagai afdalul anbiya'i wal mursalin, seafdol-afdolnya para nabi dan rasul. Maka sudah semestinya kita membuka tadi. Makanya para alim ulama, Al-Habib Ali Al-Habsyi, Syekh Al-Barzanji, Syekh Ad-Dibai, Syekh Al-Maliki dan lain sebagainya mengungkapkan maulid. Terus lagi Sahibul Burdah mengungkapkan tentang keluar biasaan di waktu kelahirannya Rasulullah. Agar apa itu semuanya? Agar kita tahu tentang kebesarannya Rasulullah dan kelebihannya Rasulullah. Setelah itu biasanya ceritanya di dalam buku maulid tadi apa? Ya Nabi salam mahallal qiyam. Wa mahallal qiyam ada dalilnya juga. Ada dalilnya juga. Bukan hanya kita berdiri mengagungkan, enggak. Tapi kalau kita baca di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, maka kita akan membaca bagaimana para malaikat mereka beradab dan juga melaksanakan diri dengan pengagungan terhadap kelahirannya Rasulullah. Makanya kita waktu mahalul qiyam diri juga tafaulan mengikuti itibaan bil malaikah, ngikutin para malaikat. Ya kalau di bredel memang nggak ada yang bid'ah. Nggak ada yang bid'ah. Masya Allah. Berikutnya cerita-cerita tentang Rasulullah, akhlaknya Rasulullah sampai ke terakhir doa. Jadi Anda bilang tadi maulid yang bid'ah apa? Covernya. Judulnya Memang baru ya. Judulnya beda. Maulid ya. Karena ya betul juga Beb ya. Masa kita sebagai umat nggak kenal sama Rasulullah. Maka dari itu ya tidak heran maka banyak kan orang-orang yang mengadakan maulid tidak hanya pas tanggal 12 Rabiul Awal. Betul. Bahkan sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun. Betul. Barangkali niatnya untuk mengenalkan Nabi kepada umatnya Nabi. Masyarakat, kepada muslimin wal muslimat. Karena juga pembacaan maulid itu tidak ada kata habisnya ya. Al-Habib Ali mengungkapkan di dalam maulidnya ajmaltu fi wasfil habibi wa sya'ni walahul ula fi majdihi wa makanihi. Aku udah nyebutin nih tentang keindahannya Rasulullah. Tapi Rasulullah masih agung, masih luhur, nggak sampai nih pujian kita. Masya Allah. Artinya pujian kita nggak seberapa dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajib, Masya Allah. Kalau ini bukunya tentang apa, Bib? Kisah tentang apa? Jadi kisah Sang Rasul ini adalah buku yang kami tulis, yang saya berharap mudah-mudahan saya dijadikan orang yang mencintai Rasulullah dan keluarga saya ditulis sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicintai oleh Rasulullah. Kalau kita menyatakan cinta, kita berharap juga cinta kita dibalas sama Rasulullah. Buku ini kami tulis berdasarkan apa yang pernah ada di dalam kurikulum di Darul Mustafa. Kitab namanya waktu itu Habib Umar menjadikan mugarrar kitab Qobasat min Nurin Nubuwah. Karangannya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dan juga Syekh Abdul Hamid Al-Bayanuni. Dan kitab itu Masya Allah bukan hanya menceritakan tentang sirah Rasulullah, tapi juga tentang peneguhan sosoknya baginda Rasulullah. Jadi di sini kami tidak hanya menceritakan tentang kisah-kisahnya Rasulullah, tapi juga peneguhan sosok karakter Rasulullah SAW. Maka pernah saya ungkapkan dalam beberapa penulisan ataupun penyampaian yang kami sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, dan sebagai seafdol-afdolnya nabi. Kalau gelar yang lain mungkin bisa didapatkan dengan kapasitas profesi masing-masing. Orang mungkin bisa alim karena sertifikat, orang bisa jadi profesor karena seminar, orang mungkin bisa jadi raja karena kekuasaan, dia bisa blokade beberapa tempat, ataupun orang bisa jadi orang kaya karena dia menginvestasikan terhadap investasi-investasi yang mujur baginya. Tapi nggak menjadikan dia nabi. Sekaya-kaya orang, sehebat-hebat orang, sepahlawan-pahlawan orang, sesering berperangnya orang, nggak menjadikan dia nabi. Tapi nabi minnah minallah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan terkhusus kepada Rasulullah sebagai afdhalul anbiya wal mursalin. Yang dikisahkan di dalam buku ini apa aja? Jadi banyak sekali, di antaranya adalah kisah tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah. Bahkan sebelumnya kami ceritakan juga tentang
fenomena-fenomena yang meyakinkan hati. Kami bandingkan antara beberapa kelahiran para nabi-nabi sebelum Rasulullah. Nabi Musa yang tadi kami sampaikan juga. Nabi Isa, bagaimana kelahirannya yang sangat luar biasa, fenomena. Nggak punya seorang ayah dan ibunya adalah At-Tahirah, wanita yang suci yang tidak pernah dijamah oleh seorang laki-laki, tapi melahirkan seorang bayi. Keajaiban yang terjadi di atas muka bumi. Maka Rasulullah lebih menyanding daripada keajaiban-keajaiban yang ada itu semuanya. Dan lebih luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga kami ceritakan juga tentang beberapa kisah-kisah yang Masya Allah dibawakan juga oleh daripada Syekh Abdul Fattah dan beberapa para alim ulama yang lainnya tentang bagaimana Rasulullah membelah bulan, dan juga ada cerita-cerita tentang cerita modern pernah diungkap di beberapa media cetak di dalam kitabnya di dalam kitab Baqaratul Alam, kalau tidak salah namanya Syekh Hamzah Fathullah mengungkapkan bahwa ada satu media cetak yang mengungkapkan bahwa bulan itu pernah terbelah. Bulan itu pernah terbelah. Buktinya karena ada satu bangunan, ada satu monumen di China. Dan monumen itu subhanallah, monumen itu monumen yang berdiri tegak dan kelihatan sekali ini monumen kuno. Begitu dibaca ada prasasti di situ. Prasasti itu mengungkapkan bahwa bangunan ini dibangun di tahun terbelahnya bulan. Ketika dicocokkan, cocok dengan tahun di mana Rasulullah SAW membelah bulan. Dan ini dikisahkan dalam Al-Quran. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Bulan terbelah itu kisahnya gimana sih, Beb? Apa waktu itu Nabi kenapa kok bisa membelah bulan itu, tujuannya apa, latar belakangnya apa, dan kenapa itu bisa menjadi mukjizat? Iya. Bulan itu terbelah karena ya orang-orang ini selalu ingin pembuktian. Kita juga pengen bukti biasanya. Orang, dan subhanallah, ya orang-orang ini pengen bukti. Benar nggak Nabi ini seorang Nabi? Gitu. Tapi subhanallah, para pemirsa Rasil TV yang terhormat, kita semuanya, Allah hadiahkan iman dan Islam dengan mudah bagi kita. Kita nggak perlu gimana-gimana, kita ngakuin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya pentingnya bulan Maulid menanamkan itu lebih lanjut kepada kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengagumi, mencintai, mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kembali lagi kepada cerita bulan tersebut, bulan dibelah oleh Rasulullah SAW karena permintaan dari kaum musyrikin. Kaum musyrikin minta kepada Rasulullah. Nah, ini juga saya doakan mudah-mudahan jamaah Rasil TV bisa sampai ke Makkah dan Madinah. Amin. Karena tempatnya ini, Bib, nggak jauh dari Masjidil Haram. Oh, tempat apa nih? Tempat Rasulullah membelah bulan. Nah, boleh nonton juga nanti di YouTube Habib juga ada. Ada di YouTube kita ada namanya di Jejak Sang Rasul. Jejak Sang Rasul. Save tuh. Boleh dicatat, Jejak Sang Rasul. Jejak Sang Rasul. Masya Allah. Itu ada diabadikan tuh ya tempat membelahnya. Jadi tempat membelahnya itu karena memang di atas gunung kita nggak naik, tapi kita tunjukin aja. Namanya Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais. Nah, nanti mudah-mudahan jamaah Rasil TV dan kita semuanya, Allahumma rzuqna ziarah Makkah wal Madinah. Kita diberikan keberkahan rezeki untuk sampai ke kota Makkah dan Madinah. Wa subhanallah, melihat di situ nanti di belakang Masjidil Haram, posisinya. Di belakang sofa. Di belakang sofa itu ada kayak orang bilangnya sumur Zam-Zam, tapi bukan itu. Ada di atasnya, di gunung itu. Kalau lihat di YouTube kita, insya Allah kelihatan lebih jelas posisinya di mana. Ketika kaum musyrikin ini datang minta pembuktian, ya Muhammad, kata dia, kalau memang kau seorang nabi, buktikan kepada kami. Minta bukti apa, kata Rasulullah? Belah nih bulan. Kalau ana kerjakan ini, kata Rasulullah, kalau ana lakukan ini, apakah kalian akan beriman? Ya. Mereka udah mengiyakan hal tadi. Akhirnya dibelahlah Rasulullah SAW. Rasulullah nunjuk, kebelah bulan. Satu nih di Jabal Abi Qubais, satu lagi dipisahin sama Rasulullah di dekat situ. Belah dua, bukan gerhana ini. Kalau kita kan ngeliat gerhana tuh biasanya kayak tampil. Ini belah dua, seret. Belah dua, subhanallah, mereka bingung.
Melongo, bulan. Bulan ke bulan. Makanya akhirnya tuh mereka bilang, oh ada sihir. Muhammad udah nyihir kita ya. La ilaha illallah. Mukjizat depan mukanya masih mereka bilang sihir. Tuh lihat betapa mahalnya nih iman yang kita dapat. Akhirnya subhanallah, katanya kalau seandainya Muhammad nyihir kita, coba tanya nih orang-orang nih yang datang dari luar Mekah. Ngelihat nggak semalam kejadian aneh? Soalnya kan kalau orang musafir dulu kalau di gurun pasti dia mantengin tanda-tanda, di antaranya bulan. Betul. Kalau sihir berarti kan nggak kena sama orang yang nggak kena, iya, ibaratnya yang terhipnotis orang-orang di sekitar aja. Masa kalau sihir sedunia kena? Iya, iya benar. Mampir ke sana. Ada orang datang ditanya yang habis musafirin dari luar. Semalam ngeliat, oh bulan belah, kata dia. Kita bingung, kata dia. Bulan belah, kita pikir kiamat ini, kata dia. Akhirnya mereka ada sihirun mustamir. Astagfirullah. Ini sihir yang terus-menerus hipnotis terhadap seluruhnya, katanya. La ilaha illallah. Padahal udah dibuktikan dengan pembelahan bulan sallallahu alaihi wasallam. Sampai tadi yang kita ceritakan di salah satu media cetak, nggak salah, Al-Insan namanya. Itu Syekh Hamzah Fathullah nulis di bukunya, nggak salah. Di China. Ini bangunan dibangun di tahun di mana terbelahnya bulan. Dan kemarin juga kami pernah sampaikan dalam beberapa penyampaian baik di Instagram dan lain sebagainya, di majelis-majelis kita juga di Darun Naim, di At-Tanwir, bahwa seandainya Neil Armstrong katanya masuk Islam. Benar nggak, Bib? Kontroversi ya. Terlepas dari seluruh kontroversi tadi, dan terlepas daripada kontroversi masuk Islam. Kontroversi masuk Islam, karena masuk Islam dia dengar suara azan juga dia dinaikin. Dia nggak menyatakan itu bahwa itu benar. Tapi ana yakin seandainya dia sebagai salah satu anggota Apollo yang ana pun tidak tahu apakah benar sampai ke bulan atau tidak, dia udah riset bulan pastinya. Dan dia sudah membuktikan kebenarannya Rasulullah, bahwa Rasulullah benar. Itu keyakinan ana. Kalau seandainya dia masuk Islam, dia masuk Islam berkat Rasulullah. Karena apa? Karena seandainya dia sudah riset tentang bulan, maka dia tahu bulan itu sudah terbelah berkat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ajib ya. Insyaallah, insyaallah. Iya. Oh begitu ya, ternyata itu ya. Memang benar kata Habib, keimanan tuh mahal betul harganya ya. Luar biasa. Mahal. Bahkan untuk seseorang yang sudah ditampakkan di hadapan dia, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mukjizat, dia masih nggak mau beriman. Karena apa, Beb, yang menghalangi orang itu untuk mau beriman sama? Makanya ada kaitan dekatnya kalimat hidayah dengan hadiah. Dilihat dekat, hadiah dan hidayah. Dekat sama-sama hak, sama-sama dal, sama-sama ya, sama-sama tak marbutoh. Hadiah sama hidayah, bedanya tipis. Makanya al-hidayah hadiah min Allah. Ajib, Masya Allah. Allah berikan hidayah itu petunjuk, memang Allah berikan. Allah pilih hambanya untuk antum hadiah kasih buat siapa aja. Buat siapa aja? Buat orang yang anak cintai. Ya, pastinya kan? Iya betul. Iya. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah perumpamaan nggak sebatas sama kita, sama makhluknya. Walaysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau seandainya hadiah untuk memberikan terhadap orang-orang yang tercinta, berarti kita semuanya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Berkat apa semuanya, Beb? Kenapa? Berkat apa semuanya? Berkat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Karena kita menempel terhadap orang yang dicintai oleh Allah. Ajib. Oh begitu. Karena kita dinisbatkan ke beliau. Kalau ke zat, ke manusia yang dicintai oleh Allah, maka kita juga ikut dicintai oleh Allah. Ikut dapat gift tadi. Oleh karena itu ada satu ayat yang luar biasa menarik. Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kedekatan kita sama Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Semakin kita mengikuti, mendekati perilaku kita ke Nabi Muhammad SAW, adalah bukti kecintaan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan balasannya
bukan mana Beb ya. Iya. Yuhibbukumullah. Yo, Beb. Allah akan mencintai kita. Allah. Karena sekali lagi kedekatan kita sama baginda Nabi Muhammad SAW. Mahabbatullah itu kali. Luar biasa. Betul. Cintanya Allah lebih mahal dari surga. Betul. Ya Allah. Cintanya Rabbul Alamin. Kalau kita disenengin nama guru aja kita senangnya luar biasa. Oh, udah senang banget ya. Apa misalnya dicintai nama pejabat gitu ya. Wah, dapat parselan mulu. Betul. Dapat Sama. kiriman mulu. Dapat kiriman mulu. Oke, Rabbul Alamin. Ya Allah. Tuhan alam semesta nih senang sama ente. Penguasa Oh. dari penguasa. Semua penguasa nggak ada apa-apanya. Ya Allah, benar juga ya. La ilaha illallah. Beb, kalau hidayah tadi kan ada asbabnya. Iya. Penyebab-penyebab hidayah Nah. pasti. Dan pasti kalau ada asbabnya, ada penghalangnya juga, Beb. Iya. Apa aja, Beb? Penyebab kita bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ngambil kisah dari yang Komar tadi ya. Iya. Dan apa saja penghalang kita untuk dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya ada hal yang sangat menghalangi datangnya hidayah kepada kita, datangnya ilmu kepada kita, datangnya rezeki kepada kita. Sebenarnya simple dalam satu kata yang saya sampaikan ini. Gengsi. Iya. Benar gak kira-kira? Betul. Gengsi. Karena gengsi itu udah mengarah kepada sesuatu hal namanya kibir. Sombong ya. Dia akan sombong. Ya. Dia ngerasa dirinya paling alim. Dia ngerasa dirinya paling ahli ibadah. Dia ngerasa dirinya nggak perlu dinasehatin. Dia ngerasa dirinya nggak perlu sholat lama-lama. Nggak perlu sholawat. Nggak perlu dengar maulid. Nggak perlu ini, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena gengsi itu yang akan membatasi. Dan mereka, orang-orang musyrikin tadi, tidak mau beriman karena apa? Gengsi. Gengsi. Ya Allah. Benar juga ya, Beb, ya. Allah. Jadi gengsi menghalangi seseorang. Gengsi menghalangi. Artinya kesombongan menghalangi seseorang untuk dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau diimplementasikan sekarang, kesombongan kita untuk mau mendengar orang, kesombongan kita untuk mau mendengar nasihat orang. Kita tutup telinga kita dari mendengar kalam-kalam Allah. Kadang-kadang kita ngelihat orang soleh, ya sok soleh loh. Iya, begitu ya, Beb. Ana tersentuh kemarin, ini Ana ceritakan berkali-kali ke ikhwan-ikhwan. Ana ngisi Habib di majelis tuli. Tuli. Jadi yang dengar nggak bisa dengar. Oh, ilah. Pesertanya nggak bisa dengar. Itu majelis tersunyi yang bernana. Dan ajaibnya Habib, ada pendengar hasil di situ. Iya. Kata anak, kok ente bisa tuli ngedenger hasil? Gimana caranya? Ternyata dia tuli parsial. Dia tuli parsial, sisanya tuli full. Sisanya itu tuli bener-bener, tuli nggak bisa ngedengar. Iya. Jadi pengajiannya ditafsirkan dengan bahasa isyarat. Iya. Kata anak, ini anak bukan anak yang ngajarin, anak yang belajar. Mereka gimana telinganya nggak punya telinga, tapi hatinya mau mendengar kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Tadi balik lagi ke tadi, yang buat kita nggak bisa dapat hidayah bukan karena telinga kita ini, Karena keterbatasan ini, tapi karena kesombongan yang kita ciptakan. Karena kita membatasi hati. Membatasi hati kita. Sebaliknya, Bib, kalau asbab hidayah yang bisa buat kita dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya apa, Bib? Makanya hati kita ini punya lalu lintas. Ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Nah, tergantung bagaimana kita memfilter hal tersebut. Bagaimana cara kita memanage hati kita, dan tentunya orang itu biasanya sebagaimana disebutkan dalam kitab Adab Sulukul Murid oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad, orang kadang bisa mendapatkan hidayah inda takhwif, mendengar daripada berita-berita ataupun ayat-ayat yang mengabarkan tentang kejamnya siksaan kubur, kejamnya siksaan akhirat, dan lain sebagainya. Ada juga inda tabsyir. Inda tabsyir, begitu kita mendengar tentang keindahan-keindahan, kabar gembira. Surga nih begini, bakal begini, bakal begini, bakal begini. Wah, Masya Allah. Akhirnya orang itu mendapatkan hidayah. Ada juga diantaranya adalah inda ijtima' ma'as salihin. Ketika berkumpul dalam komunitas bersama orang-orang soleh. Inda ijtima' ma'as salihin. Nah, ini paling gampang ditemui di bulan Maulid ini. Iya, betul. Karena kita punya komunitas rata-rata orang-orang yang sholawat semua. Ayo deket, ayo bareng-bareng kita sholawatan. Sehingga
jadi komunitas yang baik, kita punya hidayah di situ, kita jaga. Kita jaga ke rumah kita jaga buat istri kita jaga buat anak kita jaga buat orang-orang terbaik kita, sehingga hidayah ini dapat menyebar dengan baik. Karena kan hati itu ibaratnya reaktor, Beb. Kayak reaktor itu harus dipanasin dulu dia. Ada casnya sedikit. Ada casnya ya. Sehingga dia timbul rasa ingin beriman, ingin lebih mendalami. Ya, Bagaimana keinginan. itu yang paling efektif, yang paling mudah Beb. Betul. Adalah berkumpul dengan orang soleh. Nah. Makanya kalau ada orang soleh jangan disia-siain gitu ya. Kalau ada orang soleh di sekitar kita, ada orang soleh ngadain acara, pasti kan yang datang orang soleh juga. Iya, betul. Dan jangan malu, kita pasti insya Allah terhitung sebagai orang soleh. Amin. Karena dalam perkumpulan itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama, humul qaumu la yashqa bihim. Jadi mereka yang duduk di dalam perkumpulan majelis, maulid, zikir, dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang tidak ada orang yang celaka di dalamnya. Nggak ada orang yang celaka. Nggak ada yang nyesel deh. Nggak ada yang nyesel. Nggak ada yang jelek deh. Karena apa? Karena ente udah satu filter semuanya. Kayak kita belajar masalah air kalau dalam Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'i, air kalau dikumpulin jadi 2 kulah, maka menjadi tohir mutahhir. Jadi dia jadi air yang suci dan mensucikan. Walaupun airnya tadi misalnya sudah dipakai berwudu, ataupun airnya sudah terkontaminasi dengan najis misalnya. Tapi subhanallah begitu dikumpulin jadi 2 kulah, dia jadinya air apa? Suci, mensucikan. Nggak ada lagi rasanya, nggak ada lagi bau najisnya, nggak ada lagi warna najisnya. Sehingga apa? Bisa dipakai untuk bersuci. Itu kalau diimplementasikan ke orang soleh. Iya, kita analogikan dalam majelis itu seperti itu. Kalau orang soleh berkumpul ya dosa-dosa kita insya Allah diampuni. Insya Allah kita lebur. Kesalahan kita bersihin begitu ya. Ya Allah, benar juga ya. Bagus pengibaratannya. Jazakallah khairan jazak. Kita jeda dulu barangkali Habib mau minum kopi. Karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Masya Allah. Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita di Mimbar Hasil, Masya Allah, bersama Al-Fakir Rizal Kaf, ada Kang Neja, kameramen, dan juga Anis Mualim di meja operator. Masih bersama kita Habib Abdullah Al-Habsyi. Halo, sahlan. Masya Allah, udah minum kopi, Bib? Oh, wajib. Mudah-mudahan teman-teman dari pemirsa Rasil juga pada udah ngopi ya semuanya. Biar makin segar kita saksikan, makin cinta kepada Rasulullah. Amin. Dibilang kopi itu meningkatkan rasa cinta. Gitu ya? Dan menimbulkan cita rasa. Oh gitu ya? Iya. Ajib. Gahwatul pun. Habaib kan kalau majelisnya antum lihat. Iya. Pasti nggak lepas dari yang namanya kopi. Karena majelis yang penuh cinta. Bahkan ada Fatihah khusus. Di Hadrobah Saudan. Gimana? Apa ya? Al-Fatihah li ashabil gahwa wal bukhur di antaranya. Nanti bagi pemirsa silahkan ya ikutin daripada kajian Rasil, ada Hadrobah Saudan juga. Itu ada tawasul kepada para aulia, para orang-orang soleh yang gemar meminum kopi. Nanti mungkin tema berikutnya akan kita bahas masalah kopi. Insyaallah. Boleh. Ada amalannya, Bib. Sedikit. Amalan sebelum minum kopi itu.
yang baca Yagowi, betul nggak? Oh iya, Baca betul. Yagowi 130 kali. Heeh. Kemudian Al-Fatihah di Sahib Ashabul Qahwa wal Buhur. Nah, Emang kopi itu minuman para salaf dan iya, ulama, ya? minuman penguat untuk beribadah sebetulnya. Oh, Karena media yang mereka gunakan adalah tidak melainkan hanya untuk menyembah kepada Allah, dan kopi juga digunakan sebagai media agar kita makin intibah, makin tarkis, makin fokus, makin konsentrasi terhadap apapun yang kita misalnya lagi pelajari, lagi kerjakan, lagi sampaikan dan lain sebagainya. Syuf, bahkan kopi minuman hitam saja bisa mulia karena dia dikaitkan dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kopi menjadi mulia tadi. Menjadi mulia. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan ada salah satu makalah ini luar biasa. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengungkapkan bahwa barang siapa yang di mulutnya masih ada bau kopi, tastaghfiruhul malaika, maka dia akan mendapatkan pengampunan dari malaikat. Kalau minum kopinya dengan niat Diniatkan ibadah. dengan niat yang baik. Makanya perlu segala aspek kehidupan kita niatkan kepada Allah. Makanya setiap ibadah itu nggak lepas di belakangnya lillahi ta'ala. Soli, wudu, segala macam nggak lepas daripada lillahi ta'ala. Seandainya ada kekurangan dari kita, maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajib, ilmu baru nih, ilmu nggak banyak yang tahu nih. Kopi, Masya Allah. Habib, lanjutkan pada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kan begitu maulid, wah, seluruh dunia merayakan. Bahkan ada satu syekh di Jordan, itu dalam satu bulan dia mengadakan 1440 kali maulid dalam satu bulan, karena dia membuktikan kecintaannya sama Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, wah, jangan dihitung. Bahkan dari sekarang sampai bulan Ramadan pasti ada maulid. Iya, pasti ada maulid. Ketika habis Ramadan biasanya udah berkurang. Iya. Tapi mulai bulan maulid sampai Ramadan, maulid. Artinya buktikan cinta mereka sama Nabi Muhammad SAW. Sepanjang tahun, setiap tahun, mulai dari dulu sampai sekarang. Apa yang membuat orang itu cintanya itu abadi sama Nabi Muhammad SAW? Apa yang membuat Nabi itu begitu dicintai oleh umatnya, Habib? Dibandingkan tokoh-tokoh dunia lain ya, mereka ada fansnya tapi pasti ada haters. Apa ya haters itu? Ada pembencinya. Mereka fansnya itu terbatas ruang dan waktu. Kalau Nabi sepanjang zaman, apa yang membuat Nabi itu begitu dicintai oleh umatnya? Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali, ini maksudnya ini takhsis, pengkhususan kepada Rasulullah sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmat ini bukan hanya sekedar kita rahmat aja, tapi rahmat ini adalah aslur rahmah, simbolnya kasih sayang. Simbolnya kasih sayang ini ada pada diri Rasulullah SAW. Dan wajar kalau Rasulullah SAW dicintai. Siapapun mencintai Rasulullah. Siapapun mengidamkan sosok baginda Rasulullah. Siapapun mengidolakan Rasulullah. Siapapun dia ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Ini karena memang Rasulullah diutus. Risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ibaratnya kalau kita mengasih komando, perintah itu, Rasulullah dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol kasih sayang terhadap alam semesta. Sehingga kalau kita dapati kehidupan yang tadinya minus, bahkan kenapa Rasulullah diutus di tempat ataupun kaum jahiliyah, benar gak? Di masa jahiliyah, Rasulullah diutus untuk menafikan kejahilan-kejahilan yang ada. Bahkan di situ dipertontonkan bagaimana, kalau Anda ambil contoh satu, kita bicara masalah wanita. Wanita ini adalah orang yang sangat dijunjung tinggi harkat martabatnya oleh Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu tahta akdamil ummah. Surga di mana tempatnya? Di bawah telapak kaki ibu. Berarti antum kalau nyari surga di mana? Di bawah kakinya perempuan ataupun wanita. Ini kosakata, instruksi
yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah. Allahumma salli. Yang tadinya wanita adalah orang-orang terbelakang di dalam segmen kehidupan di dalam bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lainnya. Kalau mau tahu, wanita di kaum jahiliyah ataupun di masa jahiliyah, wanita adalah orang yang dibutuhkan saat mereka butuh secara biologis. Paham ya di sini ya? Iya. Saya pinjam kata-kata ini, mohon maaf. Iya. Dibutuhkan secara biologis. Ketika mereka sedang datang bulan, mereka dikandangin bersama hewan-hewan ternak. Allah. Betapa hinanya wanita. Tapi apa? Setelah datangnya Rasulullah, Allahumma salli. Rasulullah bilang apa? Al-jannatu, Tahta aqdamil. surga. Itu mau nyari surga di bawah kakinya perempuan. Makanya kalau orang berbicara tentang hak asasi manusia, maka ketahuilah bahwa Rasulullah SAW telah terdepan menyuarakan masalah hak asasi manusia ini. Dan Rasulullah lah yang mengatur, dan Allah Subhanahu wa taala berikan satu risalah yang sangat luar biasa Rasulullah SAW untuk memberikan rahmat bagi alam semesta. Yang tadinya kita ketahui kalau kita simak dalam sejarah tadi begitu perempuan. Kemudian kaum wanita kalau seandainya dia melahirkan anak perempuan, maka apa? Anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Tapi tahu setelah datangnya Rasulullah bilang apa? Barang siapa yang punya anak perempuan 3, dia rawat dengan baik, maka surga menantinya. Barang siapa, akhirnya datang sahabat ya Rasulullah, aku punya 2. Barang siapa punya 2, maka surga. Ya Rasulullah, Anda punya 1. Barang siapa yang punya 1, dia rawat karena Allah, maka surga juga menanti. Masya Allah. Saking motivasi yang diberikan oleh Rasulullah mengangkat harkat martabat yang sangat luar biasa. Pastinya kaum wanita harus cinta kepada Rasulullah, harus ngadain maulid kepada Rasulullah SAW. Anak-anak kecil, bagaimana Rasulullah SAW mencintai Al-Hasan wal Husain, dan bagaimana riangnya mereka bermain di tengah Rasulullah. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, tidaklah kami dapati anak-anak di Madinah itu kecuali mempunyai bau yang mirip sama Rasulullah. Seakan-akan ada misik yang bertengger di kepalanya karena habis diusap palanya sama Rasulullah. Dulu kalau orang dulu mungkin di masa jahiliyah nggak punya rahmah terhadap anak kecil. Anak kecil ya udah gitu aja, gue yang bikin, ibaratnya bahasa kasarnya, mohon maaf saya pinjemin. Tapi begitu Rasulullah datang lihat anak kecil diusap kepalanya, ditimbulin rahmat, dikasih keberkahan. Sallallahu. Maka seluruh orang cinta sama Rasulullah. Badui, maaf Syekh, nggak ngerti cara berbicara. Orang dia hidup sama gurun, berburu, kerasnya kehidupan, makan cuma yang dia dapetin, wow, luar biasa. Tapi begitu ketemu sama Rasulullah, keluar dari majelisnya Rasulullah menjadi orang yang sangat beradab, menjadi orang alim. Karena apa? Karena kita kadang dapetin hadis Ja'a Arabi. Iya. Datang orang Badui bertanya kepada Rasulullah mengenai masalah ini. Dapat ilmu, seluruh kaum muslimin muslimat dapat semua. Gara-gara pertanyaan orang. Gara-gara pertanyaan orang yang tadinya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu tentang ibaratnya, dia tahu ibarat kalau kita kayak makan sekarang ada table manner. Dia nggak paham manner di majelisnya Rasulullah gimana, ma'arif. Tapi keluar dari majelisnya Rasul, semua orang jadi orang alim. Allah. Sampai detik ini. Jadi aslur rahmah, kata Al-Habib Umar, wa mamba'ur rahmah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah bersosial dengan berbagai macam lini kehidupan, lini masyarakat. Rasulullah SAW sebagai pionir di situ. Dan menjadi tujuan utama, sehingga kita nggak layak kecuali apapun kita sandarkan kepada Rasulullah. Cara makan kita kayak siapa? Cara tidur kita kayak siapa? Cara kita masuk kamar mandi kayak siapa? Cara kita bermuamalah kayak siapa? Semuanya. Wahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kalau kita mau melakukan itu semuanya karena cinta kita kepada Rasulullah, berarti kita enjoy it. Benar gak? Betul. Antum
Ana mau tanya nih misalnya, antum pakai imamah, antum pakai pakaian ini. Kalau misalnya ana analogikan, antum suka sama tim bola. Ana nggak ada sih kalau tim bola. Iya, misalnya. Tim bola, nah, Anggap pemirsa kita lah. Arsenal bilang. Dipakai nggak jersey-nya? Pakai. Antum main bola pakai apa sih? Pakai. Sekarang kalau antum cinta sama Rasulullah, ini pakaiannya Rasulullah. Ini jersey Nabi Yuna. Ini jersey Nabi Yuna. Betul. Ini jersey Nabi Yuna. Ya. Ana istakmal tu hada min syan Habibi sallallahu alaihi wasallam. Ana pakai ini semuanya karena ana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak beda, antum pakai karena cinta tadi beda. Betul. Main antum lebih semangat misalnya main futsal atau betul. Ya Allah, benar juga ya Bebe. Agak mudah-mudahan kita semuanya dapat berkahnya Rasulullah. Amin. Allahumma shalli wa barik alaihi wa alihi. Ya memang tidak heran kenapa kecintaan itu abadi, karena beliau sendiri adalah bentuk cinta itu sendiri. Bentuk cinta itu sendiri. Dan turunnya beliau adalah bentuk cintanya Allah sama kita. Mengikuti beliau adalah tanda bukti cinta kita sama Allah. Dan apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau tuturkan adalah cinta Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan oleh beliau untuk umat-umat manusia di seluruh dunia. Masya Allah, Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan rahmatan lil alamin. Ya Allah. Rahmat bagi seluruh orang. Masya Allah, Masya Allah. Buat Ikhwanahat silakan kalau mau bersapa-sapa, kalau mau datang ke tempat Habib di Condet Majelis At-Tanwir. Di gang apa? Di Jalan Damai. Jalan Damai. Jalan Damai itu dari Rindam. Dari Rindam nggak begitu jauh dia posisinya. Dari Rindam apa dari PGC dekatnya? Dari Rindam. Dari Rindam justru ya. Lebih dekat di Jalan Damai, Masya Allah. Setiap Rabu malam. Setiap Rabu 2 minggu sekali. Aji. 2 minggu, maksudnya 2 minggu berturut-turut. Cuma kita ngadain sebulan 2 minggu. Gitu. Aji. 2 minggu berikutnya di Geraha AMP di Jalan Intan. Kita belajar syarah Latif Lahdan. Kalau ini kisah Sang Rasul bisa belinya di mana, Bu? Kisah Sang Rasul bisa di IG kita. Ada nomornya di situ, nanti bisa dihubungin di situ. Instagramnya. Di Instagram. Mana Instagramnya? Instagram kita Al-Habib. Penerbit Layar, bukan? Iya, Penerbit Layar. Di Instagram kita. Oh, ini. @penerbit layar. Nah, boleh. Atau di Instagram kita juga bisa. Instagram Abdullah mana apa? @alhabib_abdullah. Alhabib_abdullah. Tapi orang ini biasanya nggak main Instagram. Oh, biasanya langsung WhatsApp. Langsung WhatsApp ke WhatsApp di 08 13 0813 114 kali 111 59 29 0813 1111 59 29. Masya Allah itu karena silahkan. Nih recommended nih buku Kisah Sang Rasul, menyimak dan menemukan sosok pembawa risalah. Karena bagaimana kita mau mencintai baginda Nabi kalau kita nggak kenal sama Nabi ya, Masya Allah. Khususnya di bulan Maulid ini, ya datanglah Maulid terdekat di rumah, Insya Allah mudah-mudahan bisa menambah kecintaan kita sama Nabi. Dan seperti kata Habib tadi, minimal kita kumpul sama orang soleh ya. Sehingga kita ikutan soleh. Seperti air akan bersih kalau kumpul sama air yang banyak. Kalau air cuma satu mendep, itu bakal kotor. Harus ngalir terus. Dan akan terkontaminasi. Akan terkontaminasi, akan membawa penyakit buat orang lain dan buat orang-orang yang bersentuhan bakal atau meminum air tersebut. Begitu juga kita kalau mau bersih kumpul sama orang soleh. Masya Allah. Kumpul di Majelis At-Tanwir, insyaallah. Insyaallah, jazakumullah khair atas ilmunya, keberkahannya, juga buat teman-teman, buat Habib Isa, buat teman-teman Fasil TV, juga para pemirsa yang sudah mendengarkan. Terima kasih atas sudah mendengar, dan kita masih fakir ilmu sebenarnya. Menerima terhadap saran, kritikan, dan motivasi tentunya buat kita yang masih butuh banget banyak bimbingan dari para pemirsa. Mungkin pemirsa kita lebih banyak yang lebih alim daripada kita. Lebih banyak ulama ya dari sini yang dengar. Mungkin ada guru-guru kita yang ngelihat, mohon maaf sebelumnya. Selalu doakan Al-Fagir Abdullah. Habib dari sini langsung ke Palangkaraya, Habib. Dari sini ke Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Di mana sih itu Pangkalan Bun itu di Kalimantan Tengah. Langsung iya. Safari Dakwah. Iya, Safari Dakwah, Pangkalan Bun. Kita ada ke Kalsel, ke Kaltim, sama di Cianjur juga ada.
Aji. Cianjur juga ada, Aji. Cianjur Jawa Barat. Aji. Bandung, Masya Allah. Cianjur. Insya Allah, syukur Habib. Hati-hati Ya, ya. di jalan, mudah-mudahan Insya Allah. safari dakwahnya lancar-lancar Amin, terus. amin. Insya Allah. Sehat-sehat terus Habib. Amin, Insya insya Allah, Allah. mudah-mudahan diterima Allah SWT. Ya, ya, betul. Jadi wasilah hidayah buat banyak orang. Ya, Insya Allah, Rab, Habib. ya, Rab. Jazakumullah khair, Habib. Masya Allah. Jauh-jauh dari Condet ke Cibubur. Alah, Masya Allah. terima Lewati kasih. gunung, melewati lebah. Masya Nyampe Allah. juga di Cibubur ya Habib. Nggak jauh dia, lewat tol Betul soalnya. ya. Alhamdulillah, Insya Allah. Makasih juga Kang Neja, kameramen, dan juga Kang Yesus Bangkit dan Anis Mualim di media operator. Semoga bisa menjadi wasilah hidayah buat Amin, kita amin. sekalian. Mari ikhwan akhwat, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.